Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, para pemirsa Sekaduta rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang etika sosial dalam Islam. Para pemirsa rahimakumullah, kita tidak akan mungkin bisa hidup sendirian dalam hidup di dunia ini, karena kita sesungguhnya pada hakikatnya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena itulah keberadaan kita dan orang lain itu adalah sesungguhnya harus ada hubungan simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis mutualisme itu adalah satu di antara kita saling memberikan mutu kebaikan-kebaikan di antara kita. Tidak akan mungkin sama satu dengan yang lain. Ada kita diciptakan dengan kemampuan masing-masing. Seperti hanya sekolah kita, sekolah SMK Negeri Yogyakarta ini adalah, kalau kita perhatikan, adalah sekolah yang mengembangkan bakat-bakat dari ilahiyah, yang satu dengan yang lain diberikan yang berbeda-beda untuk saling bersinergi, bermutualisme. Di sini kita lihat ada kelistrikan, ada otomotif, bahkan penyampaian ini ada jurusan sija dan yang pengembangan-pengembangan yang lain. Para jamaah Sekaduta rahimakumullah, bagaimana Islam mengedepankan kemanusiaan, mengedepankan sosialita. Salah satu ayat yang berkenaan dengan ini adalah surat Al-Hujurat. Allah mengingatkan kepada kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ayat ini mengajak kepada seluruh manusia. Allah menyampaikan, hai manusia, sesungguhnya kami Allah keterlibatan dengan yang lain-lain. Allah menciptakan malaikat, menciptakan manusia, menciptakanmu dari laki-laki, dari perempuan, menumbuhkan kamu dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jelas di ayat ini Allah menyampaikan bahwa keberadaan manusia itu sungguh luar biasa. Lebih-lebih Allah memuliakan manusia dibanding yang lain. Ahsanu amala. Jadi dalam surah At-Tin pun juga demikian. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia sebaik-baik makhluk. Yang lain kita temukan Allah memuliakan manusia itu surat khusus untuk manusia. Di ujung mushaf Al-Quran itu ada surat namanya An-Nas, yaitu manusia. Disinilah kita sebagai orang beriman akan tahu bahwa Allah pun memuliakan kemanusiaan, yang kalau dimasukkan dalam serapan Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi etika sosial kita harus dua hal, yaitu adil dan beradab. Ya, di Al-Quran inilah ditunjukkan bagaimana kita bersikap adil dan beradab itu. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, kita saling bermutualisme. Karena itu saling membantu satu dengan yang lain itu harus menjaga etika-etika itu. Salah satunya menjaga etika berbicara. Berbicara itu sumbernya lisan. Lisan itu sumbernya hati kita, pikiran kita. Baik buruknya ucapan kita dari pikiran kita. Karena itu Nabi menyampaikan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari mulut kita, ucapan kita. Jadi manusia akan terbentuk kedamaian itu dari mulut. Tetapi mulut itu juga berasal dari akal pikir kita. Karena itu jamaah rahimakumullah, jamaah Sekaduta, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, hati-hati dalam berbicara. Berpikir dulu baru bicara. Jangan cepat-cepat untuk berbicara. Ada satu kontrol. Nah, besok itu kita akan menyongsong Ramadan. Maka Ramadan ini akan kita sia-sia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, kata Nabi,
Karena kita tidak, salah satunya kita tidak bisa menjaga lisan kita. Kebocoran-kebocoran karena lisan kita, kebocoran amal kita karena lisan kita. Di sekitaran anak-anak muda itu kan ngomongannya macam-macam, ya, sampai omongannya tidak beretika dan sebagainya. Ya, kita harus menjaga diri. Tidak boleh merendahkan satu yang dengan yang lain. Kita angkat derajat manusia itu, sehingga Anas itu betul-betul mengangkat derajat manusia. Tidak boleh kita meremehkan, merendahkan manusia, karena Allah pun tidak merendahkan manusia. Anas itu, ya, tidak boleh kata-kata itu kita keluarkan dengan semena-mena, karena kita ingat salamatul insan fi hifdzil lisan. Yang berikutnya para jamaah rahimakumullah, kita, setiap diri kita juga harus menampilkan keteladanan sebagai seorang beriman. Etika sosial yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, dalam banyak riwayat Nabi itu dikenal dalam hadisnya ini, itu ke kanan ke kiri, muka belakang 40 rumah. Betapa eloknya Nabi kita ini. Yang kecenderungan masyarakat kekinian ini tidak saling kenal mengenal, karena sudah eranya pakai gadget dan sebagainya. Itu yang gadget itu menjauhkan yang dekat, tetapi juga mendekatkan yang jauh. Ketika berkumpul-kumpul itu main gadget, sehingga egonya tinggi, tidak kenal tetangga kanan dan kiri. Bagaimana repotnya masyarakat, bagaimana ada yang kelaparan, bagaimana ada yang sakit, bagaimana menolong yang tidak. Itu jauh dari nilai-nilai etika sosial kita. Padahal surat Al-Ma'un kita harus selalu memperhatikan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Bohong kalau sholatnya itu bagus tetapi tidak memperhatikan orang-orang miskin dan anak yatim. Nabi dikenal baik, kanan kiri muka belakang 40 rumah. Bayangkan kalau kita seperti itu, sungguh eloknya umat Islam, orang yang beriman itu tampil mempesona di tengah-tengah masyarakat. Kita di sini biar ambil pelajarannya bahwa kita harus bisa bersikap terbuka, ya, keagamaan kita harus terbuka, menerima siapapun, apapun agamanya, apapun pendapatnya dengan lapang dada. Kalaupun sosial kita ada banyak agama, ada banyak perbedaan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Begitu pula dalam perbedaan manzat, perbedaan halakoh, perbedaan kelompok-kelompok, lana a'maluna walakum amalakum, amalmu, amalku. Jadi besok kita akan mencoba mengikuti alur kehidupan itu. Sepanjang punya dalil, kita tidak perlu menjadi gontok-gontokan. Perkara beda rokaat besok sudah tidak ada masalah lagi. Mau 23 rokaat, mau 11 rokaat, kita kembalikan kepada keyakinan kita masing-masing. Karena itu harus kita dewasa. Di antara kita, dalam masyarakat itu ada sudah sebagai pilihan masing-masing, kita kembalikan kepada keyakinan kita itu. Hadirin rahimakumullah, itulah di antara etika-etika sosial yang ada, yang bisa kita terima hingga sampai sekarang ini. Yang berikutnya, ketika etika kemanusiaan yang adil itu tidak mesti sama. Adil itu tidak mesti sama. Seorang anak kecil, anak SD, anak SMP dan seterusnya tentu memberikan uang tipisnya juga berbeda. Yang satu untuk jajannya dengan anak jajanan mahasiswa juga akan lain. Itulah keadilan. Jadi tidak mesti diperlakukan sama. Perempuan dan laki-laki itu tidak mesti harus tampil sama, karena satu dengan yang lain memiliki passion yang berbeda. Di dalam bersolat berjamaah pun laki-laki di depan, kemudian perempuan ada di belakang. Bermimpi maksud laki-laki harus mampu menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, melindungi, mengayomi dan sebagainya. Perempuan pun harus bisa menghangatkan, memberikan sapaan dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, dan beradab. Karena itu kita juga harus beradab, mengikuti etika-etika kemasyarakatannya. Dan puasa itu luar biasa. Jadi puasa besok itu harus betul-betul bisa menjaga keadaban kita, supaya kita terjadi kebocoran-kebocoran amal, namanya muflis. Jadi muflis itu orang yang rugi. Jika sudah bagus, ternyata kita kurang. Nah, komunitas tentang etika sosial ini patut kita lihat bagaimana Allah menurunkan ayat secara gamblang. Ya, ayat kauniyah.
ayat alam semesta. Apa itu? Yaitu komunitas lebah. Disebut dalam surat tersendiri namanya An-Nahl. An-Nahl itulah komunitas lebah, bukan komunitas lalat. Lebah sama-sama mengawali L, tetapi yang satu lebah, yang satu lalat. Lihatlah komunitas lebah itu selalu berkumpul dengan orang-orang baik, ya, tetap menerima yang lain, tetapi dia hinggap di tempat-tempat yang baik. Lalat tidak demikian, dia mengetahui, dia itu sebelumnya dia itu tidak tahu bahwa itu buruk. Lalat bahwa itu buruk, dia cuek saja. Tapi lebah hinggap yang hal-hal yang bagus. Dan lihatlah, yang kedua, lebah itu komunitasnya hinggap di suatu tempat tidak akan pernah merusak barang-barang ataupun yang lain. Bagaimana orang-orang di sementara kita merubah etika lingkungan kita rusak sama sekali, digali dengan rupa, sungai-sungai kita perkosa, sehingga sungai-sungai kita kualitasnya rusak demikian pula, dan yang lain-lain. Tapi lebah itu hinggap di sebuah ranting, tidak mematahkan ranting, justru ngambil nastar dari bunga, dia olah menjadi madu. Dan lihatlah, tidak pernah menyerang si lebah ini kecuali dia diganggu. Dia akan diganggu, pasti dia akan membalas, dan hanya sekali balasannya itu. Dan eloknya lebah itu memberikan keluaran yang namanya madu tadi. Beda dengan lalat, beda dengan yang lain-lain. Dan Allah memberikan contoh tentang lebah. Selain lebah, Nabi juga mencontohkan tentang Al-Quran mencontohkan tentang semut, An-Naml. Luar biasa juga bagaimana komunitas semut menjadi contoh keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Allah tidak malu juga membuat seperti contoh-contoh itu, ya, dan lain sebagainya. Termasuk yang ketiga, Allah memberi komunitas yang sangat rapuh dalam kehidupan sosial itu, apa yang kita ketahui adalah Al-Ankabut. Allah juga membuat perumpamaan dalam komunitas itu adalah laba-laba, sangat lemah rumahnya, sangat lemah, rentan untuk dia. Bagaimana keadaan masyarakat sekarang ini dengan laba-laba tadi, baik yang putus asa dari rahmat Allah. Kiranya sedikit ini menjadi bahan kita semuanya untuk kita renungkan, bahwa kita harus menjadi teladan bagi keseluruhan umat manusia ini. Bisa pertama menjaga lisan kita, yang kedua menjadi teladan dan kita tunjukkan kemanusiaan kita, kemanusiaan yang adil dan beradab, hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi simbiosis mutualisme. Demikian, mudah-mudahan berkenan. Hadirin rahimakumullah, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.